Selanjutnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Haji Sai yang memimpin grup pre-haji, ini pre-haji namanya, pra-haji ya, sebelum melakukan haji, yang telah menuntun panjenengan saudara ke tempat ini. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kesempatan untuk menunaikan ke Baitullahil Haram. Selanjutnya saya secara pribadi dan keluarga Islamic Union of Hong Kong ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada panjenengan sedaya. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya didatangi panjenengan semua ya. Ini banyak sekali nih, satu kloter kayaknya nih ya Pak ya. Satu kloter luar biasa Bu ya. Iya, jadi saya senang sekali didatangi panjenengan semua ya. Karena dengan didatangi ini dan mendatangi tempat ini ya, yang saya juga mohon maaf tempatnya nggak cukup nih Bu ya. Kursinya ada berapa saja, sementara tamunya membludak kayak sholat Idul Fitri kemarin. Jadi mudah-mudahan apa yang panjenengan niatkan dan langkah yang panjenengan lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Kemudian sedikit saya ingin menukil sebuah hadis sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin sedikit tentang masalah haji. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Samit bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah menyiapkan kemuliaan ya seseorang di dunia ini maupun kemuliaan di akhirat kelak. Syaratnya ada 4 kalau kita ingin jadi mulia ya Bu ya. Kalau di dunia dimuliakan oleh manusia dan makhluknya, juga oleh Allah. Di akhirat kemuliaannya akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama diberikan kemuliaan ini adalah antahluma amman jahila alaika, bahwa yang pertama itu adalah orang yang selalu bersikap santun kepada orang yang tidak menyukainya. Artinya begini, jadi kalau kita berbuat santun ya, sementara yang disantuni kadang-kadang dia tidak terima, maka kita harus sabar Bu ya, harus sabar. Ataupun kita memberikan kesantunan ini kepada orang lain yang kita sendiri nggak tahu dia nggak tahu kita nggak tahu dia. Ini juga termasuk bersifat santun ya. Yang kedua, anta'fuwa amman jahila alaih, anta'fuwa, bahwasanya kamu memaafkan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan terhadapmu. Ini juga akan dimuliakan oleh Allah ya. Kalau kita selalu memaafkan kesalahan orang lain ya, pasti kita akan dimuliakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, an tu'tiya amman haramaka, bahwa Anda selalu memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi. Maksudnya orang pelit ya. Orang yang pelit ya jelas orang tidak pernah memberi ya, memberi ya. Sementara kita yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, pada orang pelit, itu juga suatu tindakan yang sangat mulia ya, kita lakukan. Jadi dengan kita memberi kepada orang itu, mudah-mudahan yang pelit itu akan mengikuti sikap kita yang memberi. Kemudian berikutnya adalah bahwa orang yang kita silaturahimi ya, kemudian orang itu memutuskan kita. Jadi kalau kita misalnya bersilaturahmi
kemudian orang yang kita silaturahmi ini nggak mau, malah memutuskan, malah menutup pintu rumahnya, maka tandanya kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersilaturahmi sebenarnya melakukan satu kemuliaan yang luar biasa, ya. Dan Nabi pernah memberikan 2 insurans kepada para sahabatnya dan kita semua, ya, bagi orang yang suka melakukan silaturahim, ya. Insurans yang pertama adalah akan dipanjangkan umurnya, dan yang kedua diluaskan rezekinya. Jadi orang yang suka bersilaturahmi, insya Allah 2 insurans akan dia miliki, Bu. Ya, akan dimiliki. Pasti umurnya panjang. Ya, pasti, Bu. Dan rezekinya apa? Saya kasih fakta dan realita. Panjenengan misalnya yang hari ini bersilaturahmi dengan saya, dengan teman-teman di sini ya, Bu, ya, di tempat ini ya. Mungkin malam tadi atau tadi pagi, ya, kepala kita itu puyeng ataupun stres, mumet, ya. Tapi dengan bersilaturahmi seperti ini, ya, dengan berkunjung ke tempat ini, ketemu dengan teman-teman, ya, kemudian duduk di sini, dengerin sedikit kata-kata motivasi ataupun nasihat, saya yakin banget, ya, semua keruwetan, kemumetan, kesetresan, ya, Bu, ya, di kepala kita ini akan apa? Akan hilang serta merta walaupun kita nggak makan minum obat. Nah, ya. Coba kalau kita udah puyeng mumet sendirian aja duduknya di pojok mojok, nggak pernah ngomong dengan teman, nggak mau bersahabat, kayak kira-kira stresnya tambah atau kurang, Bu? Tambah. Nah, jadi dengan cara seperti ini, ya, maka insya Allah, ya, kesehatan kita akan optimum, ya, maksimum, dan segala penyakit batin terutama sekali, ya, akan hilang serta merta, ya. Dan yang paling sulit itu kan menghilangkan penyakit batin. Penyakit hati kan paling sulit ya, Bu, ya. Dokter sendiri nggak bisa melihat penyakit itu, ya, nggak bisa di X-ray, ya, nggak bisa dideteksi oleh alat modern. Saya sering didatangi teman-teman yang di kantor ini yang mengeluh, Pak, saya ini kok beberapa kali ke dokter, ya, di X-ray, di check up, ini kok nggak ada penyakitnya, tapi saya merasa ada penyakit. Nah, ya, jadi ternyata penyakitnya penyakit apa? Hati. Penyakit hati, penyakit batin, ya. Ya, jadi ini penting, ibu-ibu sekalian, perlu kita bersilaturahmi, ya, supaya rezeki lancar, umurnya. Silah itu artinya nyambung. Jadi kalau silaturahmi artinya apa? Menyambung kasih sayang. Rahmi itu rahmat, kasih sayang, ya. Menyambung, kalau menyambung itu artinya apa, Bu? Nempel. Saya dengan Pak Haji Wasai, nempel apa enggak nih? Nempel. Orang kalau sering tempel-tempelan, Bu, insya Allah sehat, Bu. Benar apa enggak? Iya, ketemu dengan teman, nempel salaman, assalamualaikum, nempel erat, ataupun peluk-pelukan, insya Allah kedengkian di sini tuh hilang semua, Bu, hilang semua. Nabi pernah memberikan satu konsep, ya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, gimana menghilangkan karatan-karatan kedengkian dalam hati ini? Nabi memberikan contoh salaman. Kalau dipraktekkan ya, Bu, ya. Jadi kalau kita sulit menghilangkan kebencian, kedengkian, permusuhan dengan teman, tolong temui dia dan salaman. Nah, salamannya bukan sembarang salaman, ya. Minta maaf kayak salaman Sunda, ini salaman Sunda, ya. Atau salaman Buddha begini, ya. Apa? Begini, ya. Jadi ini salaman bukan pandemi ya, Bu, ya, di luar pandemi. Jadi salamannya Nabi karena nggak ada pandemi ketika itu. Jadi ada syaratnya salaman itu. Salaman itu tangannya harus saling berjabatan, yang erat ya, Bu, ya. Erat. Ini syarat untuk menghilangkan kedengkian dalam hati, Bu, ya. Kemudian lisan saling mendoakan. Assalamualaikum, Mbak, sambil ngomong gitu loh, sambil mendoakan. Pripun kabar ini sudah
berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Itu loh bayi yang baru 2 tahun, kemudian 2 tahun, 2 bulan kamu melahirkan dia, kemudian kamu kesini tuh sekarang gimana tuh dia kata. Nah, ditanya kayak gitu dia akan jawabnya enak apa enggak Bu? Enak ya, ngobrol ya, saling berbicara, saling mendoakan lisannya ya. Kemudian syaratnya lagi supaya kedengkian, kedongkolan, permusuhan kita di hati ini akan hilang ya. Mata saling memandang. Nah, berani apa enggak panjenengan mandang bekas musuh? Ayo, assalamualaikum. Tangannya begini, matanya ke sana. Ini masih sulit, masih di sininya Bu. Ya, padahal itu murah loh, nggak perlu bayar ya Bu ya. Iya. Nabi luar biasa Bu ngasih konsep yang gratis gitu, tapi kitanya kok sulit banget itu. Padahal gratis itu. Ya. Jadi ini cara yang paling efektif ya untuk menghilangkan karat-karat kedengkian dalam hati kita. Ya. Jadi matanya harus saling apa? Tolong Bu, tapi jangan melotot, jangan ya. Assalamualaikum. Pandang mata dia itu, dia mandang kita, kita mandang dia. Insya Allah kedengkiannya semuanya akan luntur Bu. Ketika itu juga kata Nabi, sebelum tanganmu berpisah, nah, Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi kedua-duanya akan diampuni. Ya, dikatakan oleh Nabi, "Ma min muslimaini yatasafahani." Tidaklah kedua orang muslim itu yang saling bertemu lalu saling berjabatan tangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kedua orang tersebut sebelum kedua tangannya berpisah. Nah ya, kalau sudah diampuni ini artinya apa? Semua kotoran-kotoran, tiang-tiang, tahu tiang Bu? Karatan-karatan, kalau di baju apa itu namanya? Jamur ya. Iya. Pokoknya kotorannya itu semuanya ambrol, semua habis semua. Ya, dosa-dosa kita juga demikian. Kalau kita saling berjabatan tangan yang dilakukan, contohnya kayak Nabi. Jadi ada 4 tadi syaratnya ya. Tangan saling berjabatan, lisan saling mendoakan, mata saling, hati saling mengikhlaskan. Saya belum jelaskan ini. Hatinya harus ikhlas dengan ketemu dengan teman bekas musuh bebuyutan dulu karena rebutan pacar dulu. Sudah 10 tahun nggak inget lupa, ketemu lagi di Hongkong, ayo kira-kira mau ketemu apa enggak jenengan? Kitanya kalah nih, pacar kita direbut dia, ketemu di Hongkong orang itu. Berani bertemu Bu? Berani apa enggak? Insya Allah. Tak kasih $1 miliar berani. Kisah nyata tuh Pak. Nah, kisah nyata ya, mungkin ada saja mungkin ya. Baik, saya kira itu. Kemudian ibu sekalian, masalah haji kita masih menunggu ya, karena konsulat Saudi masih libur ini, kayaknya sampai hari Selasa ya. Jadi kemungkinan besar hari Selasa, mana Bu Martin belum datang. Iya, itu akan sudah ada kuota haji, karena kuota Cina ini sudah keluar untuk Cina ya. Dan Cina semestinya ya Hong Kong sudah masuk ya. Jadi Cina hampir 10.000 kuotanya. Kalau Indonesia kan 100.009 kalau nggak salah ya, 100.000-an ya. Cina dapat 9.000 lebih. Termasuk Hong Kong Pak? Iya, mudah-mudahan masuk situ, dan Hong Kong mudah-mudahan dikasih 500 lebih ya Bu ya. Jadi kuotanya sudah saya baca di koran-koran. Seluruh negara sudah dapat kuotanya. Ini artinya tinggal surat edaran resmi saja, kemudian baru nanti proses pembuatan visa ya. Jadi ibu-ibu yang akan melaksanakan tahun ini, coba ngacung yang tahun ini. Insya Allah. Nggih. Wah banyak ya. Bukan insya Allah deh. Iya, alhamdulillah insya Allah. Ini kondisi Hong Kong sudah semakin baik ya Bu ya. Koran The Standard kemarin, The Standard koran itu banyak dari ahli medis menyarankan pemerintah supaya kuarantin di hotel dihapus serta-merta. Itu kemarin di hotel ya. Kemudian sarannya itu supaya karantina di rumah saja. Ini kan perkembangan yang bagus ini. Iya. Kemudian siapa tahu minggu depannya berubah lagi kayak Indonesia gitu loh. Iya. Yang
tadinya 3 hari jadi 1 hari. Setelah 1 hari, ya blas. Blas, Nah, terserah amin. mau nginep di mana. Termasuk di Singapura juga demikian. Di Malaysia sudah bebas blas. Ya, Singapura bebas blas. Nggak ada karantina, nggak ada PCR udah sekarang. Masuk bebas blas, nggak ada PCR, sampai di airport nggak ada PCR ya. Jadi sudah kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan Hong Kong akan ke situ. Akan ke situ, nggak lama lagi insyaallah ya. Jadi kita berharap kalau kembali dari tanah suci, kembali ke Hong Kong, insya Allah ya, peraturan karantina dan PCR-nya akan dihapus tuh. Saya yakin banget bulan Juni itu sudah kayak hampir bebas lah. Amin. Insya Allah ya. Jadi itu, kemudian kondisi di Arab Saudi juga sudah normal sekarang ya, sudah normal ya. Visa umrahnya sekarang sudah ditutup, orang sudah tidak bisa lagi ke Arab Saudi dari luar Arab ya untuk melakukan ibadah umrah karena akan diperuntukkan untuk persiapan jamaah haji ya. Kemudian Arafah Mina sudah bagus persiapannya ya. Dan kalaupun nanti kita bisa, mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dan terus diberikan kemudahan dalam segala hal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Bu, mau mengucapkan sesuatu? Sedikit aja mungkin ya.